Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Normawati, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI A2. NIM saya T2019-1055. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme dan sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Yang pertama yaitu multikulturalisme. Multikultural berasal dari kata multi yang artinya plural, yaitu keberagaman atau beraneka. Sedangkan kultur yaitu kebudayaan. Dapat diartikan multikultural yaitu keberagaman budaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu masyarakat yang mengenalkan lebih dari satu kebudayaan yang berbeda-beda tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua yaitu toleransi. Toleransi merupakan sikap atau perbuatan atau sifat yang hadir pada diri manusia untuk saling menghormati, menghargai, menyayangi, mengasihi orang lain tanpa melihat perbedaan apapun dan tanpa melihat sudut pandang yang berbeda. Secara umum, toleransi terbagi menjadi 3 macam, yaitu toleransi agama. Toleransi agama, sikap saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Contohnya seperti kita saat bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan kita tidak boleh menjauhinya. Jika dia ingin sembahyang karena dia orang Hindu, kita harus mempersilahkan karena kita tidak boleh menghalang-halangi dia untuk menyembah Tuhannya. Jadi, perbedaan bukanlah menjadi tolak ukur sebuah kelanggengan sosial. Selanjutnya, toleransi budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Contohnya, Indonesia banyak suku ras dan kebudayaan. Dari itulah kita harus memiliki toleransi. Seperti mana suku Jawa ataupun suku Madura maupun suku Using, kita memiliki perbedaan. Namun dari perbedaan itulah kita membentuk sebuah keistimewaan. Selanjutnya lagi yaitu toleransi politik, yaitu menghargai setiap pendapat orang lain yang berbeda-beda karena setiap individu boleh mengajukan pendapatnya masing-masing. Contohnya yaitu di sini ada 2 kubu, semisal. Jadi kita jika bersaing harus sportif, tidak boleh menjatuhkan. Selanjutnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menurut Ki Hajar Dewantara merupakan lingkungan kedua yang harus diperhatikan setelah lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah lebih terencana akan kurikulum sekolah. Lingkungan sekolah disebut juga lingkungan formal karena berpusat pada kurikulum sebagai acuan. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk terencananya suatu pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai guna mencerdaskan peserta didik untuk mengetahui ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, serta menanamkan nilai-nilai kepribadian, watak yang selaras dengan kebudayaan masyarakat. Hal itu seperti nilai moral, menanamkan nilai moral, keagamaan, spiritual, dan lain-lain. Selanjutnya, pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme merupakan perkembangan peserta didik dalam hal keragaman, populasi, dan lingkungan sekolah untuk menuntut persamaan hak bagi setiap kelompok maupun individu. Adapun tujuan pendidikan multikulturalisme yaitu untuk membentuk visi dan misi peserta didik tanpa melihat sisi perbedaan maupun kesamaannya.
sebagai suatu bentuk kekeluargaan untuk saling mewujudkan dan mencapai cita-cita bersama secara harmonis yang berdasarkan nilai-nilai dasar dan norma-norma kemanusiaan agar membangun perdamaian, kemerdekaan, kecintaan, keharmonisan, dan solidaritas. Selanjutnya yaitu inklusivitas. Inklusivitas merupakan pemikiran terbuka untuk menghargai perbedaan, yaitu perbedaan pendapat, pemikiran, tradisi budaya, maupun perbedaan agama. Dan pentingnya menanamkan nilai inklusivitas sejak usia dini agar menjadi kebiasaan baik diri sendiri dalam menghargai setiap perbedaan. Orang tua atau seseorang pendidik perlu untuk mengajarkan anak bersikap empati terhadap teman maupun orang lain yang berbeda pada tingkatan kecerdasannya maupun tingkatan ekonomi agar mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan mengajarkan pada anak mengenai kesetaraan gender yang merupakan pandangan bahwasanya semua orang harus diperlukan dengan setara ataupun sama rata tanpa membeda-bedakannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi sekolah dalam membangun sikap inklusivitas dan toleransi. Berdasarkan latar belakang agama di sekolah, contohnya ada 3 macam agama yang dipeluk, yaitu agama Islam, Kristen, dan Katolik. Maka dibutuhkan sikap toleransi beragama yang baik untuk menjaga kerukunan antar pemeluk agama tersebut. Usaha sekolah membentuk karakter yang toleran dan menghargai keberagaman tersebut. Memasuki nilai-nilai toleransi tidak hanya melalui mata pelajaran saja, akan tetapi bisa juga melalui kegiatan di sekolah. Dan tidak mudah bagi guru untuk membentuk karakter anak melalui nilai toleransi. Terkadang siswa yang tingkat pemahamannya kurang, maka dibutuhkan kesabaran yang lebih untuk mendidik siswa seperti itu. Pengawasan orang tua terhadap penanaman nilai-nilai toleransi saat di lingkungan rumah sangat penting karena orang tua juga ikut berperan serta dalam pembentukan nilai-nilai toleransi anak saat di rumah. Saat anak berada di rumah, sifat anak secara langsung terkontrol oleh orang tua. Nilai toleransi anak akan terbentuk dengan sendirinya jika guru memberikan masukan nilai toleransi dalam setiap pembelajaran. Dengan memasukkan nilai toleransi pada setiap pembelajaran, maka anak akan mendapatkan pendidikan tentang toleransi secara langsung. Dan anak akan mencerminkan nilai toleransi saat di kelas maupun di luar kelas. Di dalam negara Indonesia, terdapat keberagaman agama, salah satunya ada Muslim dan non-Muslim. Akan tetapi, meskipun mereka mempunyai keyakinan yang berbeda, mereka tetap menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Dan mereka juga saling menghormati, menghargai, cinta damai antara satu sama lainnya. Perbedaan bukan alasan menjadi pemisah, akan tetapi perbedaan itu kita dapat belajar bagaimana kita menghormati keyakinan antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya sudah mewawancarai salah satu guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin daerah Pekiringan Sumbersari, Srono, Banyuwangi yang bernama Bapak Khairul Anwar. Di sini saya mengajukan kepada beliau yaitu beberapa pertanyaan. Yaitu menurut Bapak apa sih multikulturalisme, inklusivitas, dan toleransi? Dan bagaimana upaya sekolah untuk membangun sikap inklusivitas dan toleransi? Apa sih peranan multikulturalisme dan toleransi menurut panjenengan? Apakah multikulturalisme di sekolah membentuk sikap toleransi terhadap peserta didik? Dan beliau menjawab, multikulturalisme yaitu sebuah dasar ideologi yang mengakui sistem dan menggabungkan perbedaan-perbedaan yang dimaksud, yaitu perbedaan perorangan, perbedaan budaya, seperti nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan politik. Selanjutnya, inklusivitas dan toleransi. Inklusivitas yaitu
menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau kelompok, dalam melihat dunia, dengan kata lain berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau kelompok dalam memahami masalah. Dan toleransi. Toleransi yaitu sebuah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras seperti Indonesia yang banyak dan beragam suku dan budaya dan adat istiadat. Dan beliau menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu sikap yang harus diupayakan dalam membangun sikap inklusivitas dan toleransi adalah sebuah bentuk sikap yang harus disiapkan dalam kepemimpinan di sekolah, baik meliputi kepala sekolah dan dewan guru, serta memberikan bimbingan dan motivasi lebih di dalam pembelajaran tersebut, sehingga memudahkan penyandang disabilitas, menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan dan sangat membantu dalam hal penyandang disabilitas, dan perlunya toleransi dalam belajar di kelas agar penyandang disabilitas tidak iri dengan siswa yang normal pada umumnya. Peranan multikulturalisme menurut Bapak Khairul Anwar penting sekali diterapkan di sekolah karena mengetahui perbedaan dan kelebihan masing-masing perorangan dalam sudut pandang yang berbeda, dan peran toleransi adalah menerima dan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam diri seseorang. Maka pentingnya toleransi dimulai sejak dini agar tidak terpecah belah dan menjadi pemersatu dalam hal kebijakan bersama. Pertanyaan terakhir yaitu, apakah multikulturalisme di sekolah membentuk sikap toleransi terhadap peserta didik? Menurut Bapak Khairul Anwar, seorang pendidik harus tahu mengarahkan kemana siswanya agar menjadi yang terbaik, dan juga guru harus membentuk sikap moral yang baik dimulai sejak dini. Mungkin baik tingkat sekolah dasar, seorang siswa mengetahui multikulturalisme dengan dikasih latihan pembelajaran, problem solving. Seorang siswa akan diuji seberapa jauh mereka bisa memecahkan masalah dan juga mencari solusinya sendiri, serta menjadi sikap toleransi bila siswa tersebut bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak terpecah belah atau terjadi pertengkaran. Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwasannya benar sekali multikulturalisme dan inklusivitas di sekolah membawa dampak yang positif dalam membentuk rasa toleransi terhadap anak didik. Menurut saya sendiri, kesimpulannya yaitu multikulturalisme mempunyai keanekaragaman budaya, agama, suku, ras, dan bahasa. Keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghargai dan menghormatinya. Masyarakat memiliki banyak golongan dan perbedaan kebudayaan. Kebudayaan itu sangat penting karena budaya merupakan alat perekat dalam suatu pengguyuban. Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan atau kelompok maupun individu. Pentingnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain agar terciptanya kenyamanan, ketentraman, perdamaian, kekeluargaan. Sama seperti multikulturalisme, inklusivitas juga mengedepankan sebuah perbedaan yang dengannya komprehensif sehingga membentuk persatuan dan kesatuan yang dapat tanpa pertentangan. Sehingga hal tersebut sangat penting ditanamkan pada lingkungan sekolah karena di sanalah salah satu lembaga pembentuk karakter anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali aku bilang, burung gereja belum tentu Nasrani.
Emprit Haji belum tentu Islam, ayam Bangkok belum tentu Buddha, dan jalak Bali belum tentu Hindu. Tapi kalau aku cinta kamu itu sudah tentu.